Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sedang yang berbahagia. Namo Sangnya Adi Budaya, Namo Budaya. Gimana hari ini? Sehat semua? Oke? Baik semua ya? Oke, hari ini kita bercerita tentang apa? Tema kita? Besar Bumi. Saya ceritakan sedikit kenapa tema kita hari ini Besar Bumi ya. Jadi pas Waisak bulan lalu ya, Waisak ya, perayaan Waisak ya. Saya kebetulan diundang mengisi di lapas Cipinang ya. Dan memang setiap hari Rabu kita jadwal ke sana ya. Jadi kebetulan saya jadwalnya di minggu kedua setiap Rabu ya. Nah, pas perayaan Waisak di Cipinang ini, tema ini yang saya bawakan dan saya kira ini menarik ya buat kita semua. Jadi bukan cerita tentang di lapas aja, tapi ini bercerita tentang bagaimana kita memaknai Waisak. Kalau kita tahunya Waisak kan apa? Peringatan terhadap apa? Ayo, Waisak itu apa? Tri Suci Waisak. Yang pertama, hari kelahiran. Yang kedua, Pancaran sempurna. Hari ketiga, Parinirwana. Oke. Yang kita tahu dan kita rayakan biasanya cuma ya perayaan, kemudian siram bayi kecil kan. Nah, setelah itu upacara selesai. Tapi makna terdalam apa sih yang kita bisa lihat di dalam konsep Waisak ini ya. Jadi ketika kita bicara, ini menarik ketika saya seringkali dapat pertanyaan, saya sudah berbuat salah ya, apa umat Buddha nih, setelah saya pelajari umat Buddha ternyata membunuh nggak boleh ya, katanya kan gitu. Nah, kata apa namanya ajaran Buddha membunuh nggak boleh, kata mereka masih katanya. Kenapa? Karena ada beberapa tradisi, banyak orang Tionghoa gitu ya yang mempercayai ajaran tradisi itu. Sembahyang mereka masih ada persembahan binatang kan, samsing ya, apa aja itu. Nah, itu mewakili 3 angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Kayak tentara aja ya. Angkatan udaranya apa? Ayam atau bebek misalnya. Angkatan lautnya? Ikan bandeng, ikan apa aja ya. Angkatan airnya. Yang ketiga darat. Itu babi ya. Jadi yang persembahan mereka itu rata-rata ya membunuh gitu. Jadi kan Buddhis nggak membunuh. Ya, setelah saya pelajari agama Buddha, ternyata saya selama ini dulu gitu ya banyak membunuh. Nah, contoh di sini ya, simpel aja. Yang tadi baca Pancasila itu siapa? Kenalan? 4 orang kayaknya. Yang baca Parita Pancasila nggak? Ada? Yang baca kenalan? Dan tadi baca? Ini baca ya? Baca. Sila pertama apa? Manatipata. Merah manisika padang samadhyani. Clear ya? Artinya untuk tidak bunuh. Gampang kan? Siapa yang masih bunuh nyamuk? Angkat tangan. Dikit ya? Dikit yang ngaku. Contoh sederhana seperti itu. Yang masih bunuh semut kalau di dapur. Simple. Hal yang paling sederhana ketika kita praktekkan itu jadi sulit. Nah, ada satu umat datanya. Sekarang tobat. Siapa yang udah tobat? Tobat atau tomat? Habis tobat umat kalau tobat. Ya, yang sudah tobat. Dia bilang saya mau tobat nih. Tapi kan di masa lampau saya sudah banyak membunuh. Gimana nih? Gimana caranya? Ya kan? Nah, kita maknai Waisak kali ini. Ini tadi ya, yang masih bunuh nyamuk, bunuh semut, udah tobat belum? Belum. Ini nggak nyambung ya Mas Reva dan Mbak kita. Kenapa nggak mau tobat? Dia kan baca paritanya kenceng tadi. Manatipata weramani sikap padang sama dia. Baca nggak tadi? Baca. Artinya berusaha. Ada kalimat berusaha. Jadi
Kan sampai sekarang masih belum berusaha. Sudah, tapi tetap bunuh. Salah siapa? Nyamuk. Nyamuk sih yang salah sih, kok gigit gua, gitu ya. Sebutnya salah. Nggak salah. Jadi masalahnya di mana? Kadang-kadang simpel ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Simpel sederhana, apa yang kita bacakan belum tentu apa yang kita lakukan. Apa yang kita yakini belum tentu apa yang kita praktekkan. Karena seringkali kita hanya terjebak ke dalam teori. Ya. Jadi dalam ajaran Buddha kita maknai Waisak, kembali kepada Waisak. Peringatan yang pertama tentang kelahiran dari Bodhisatta Gautama. Saya sebut Bodhisatta Gautama kenapa? Karena dia akan menjadi calon Buddha, ya. Bodhisatta itu calon Buddha. Nah, kelahiran beliau saya maknai sebagai dua hal dalam hidup kita. Kelahiran yang pertama adalah kita waktu kecil kan, lahir, waktu kita jadi bayi, lahir dari orang tua, kita mungkin nggak tahu apa. Tapi ada kelahiran kedua kita, yaitu kelahiran ketika kita menyadari hakikat diri. Ya tadi, ya tante, Ci, bukan tante ketua. Ci, ya, namanya siapa? Hah? Silvi, di belakang? Yanti, Serli, oh Ciserli, Ciserli, ya. Kalau kita bilang tentang bunuh nyamuk, tadi masih bunuh nyamuk kan? Oh enggak, semut? Oh semut iya, oh milih-milih ya. Nyamuk enggak, semut iya. Ya, kenapa? Kok bisa gitu ya? Kenapa? Salah si semut apa kira-kira? Nah, kita bahas. Gak apa-apa, teman-teman lain kan banyak juga kan yang masih bunuh nyamuk, bunuh semut. Ya kita tahu nih, kita jadi pembela si semut. Di dapur. Oke. Sak gitu ya. Selesai ya. Tapak sakti namanya. Jurusnya tapak sakti. Sak, sakti kan satu kali 10 sak 10 nyawa melayang. Itu kayak jurus-jurus silat aja ya. Ketika kita membunuh semut, ya contoh seperti semut, ya. Menyadari bahwa kita melanggar sila. Itu aja dulu, sebentar. Ya. Karena gini, karakter sifat kebiasaan manusia itu sulit. Contoh misalnya ya, kalau sudah terbiasa adanya langsung pukul, habis pukul baru sabi saka bawaan kan gitu. Ya. Pukul nyamuknya bukan semoga semua makhluk berbahagia. Nyamuknya baru terbiasa bawaan tusuk kita. Karena pola kebiasaan kita, kadang-kadang orang bilang latah gitu ya, langsung refleks. Kenapa? Karena kesadaran kita tentang pelaksanaan dari sila ini belum maksimal, ya. Belajar aja dulu di awal, karena membunuh ini, saya sudah berjanji nggak bunuh. Ketika bunuh, ada perasaan bahwa saya melanggar sila, ya. Di sana ada pemahaman tentang karma dan seterusnya. Nanti saya jelaskan. Tapi saya balik lagi pada tema kita. Jadi saya katakan kepada teman-teman di lapas, saya bilang, kelahiran kedua kita adalah kelahiran di mana pemahaman tentang kelahiran adalah ketika kita menjadi new person, ketika kita bisa menjadi orang yang ketika kita menyadari kesalahan kita, kemudian tadi kita temanya tobat, ketika kita bertobat kita menjadi sesuatu yang baik, ya. Dan ini sudah ada ceritanya, ya. Ceritanya siapa? Teman-teman tahu siapa? Yang membunuh sekian ratus orang, 999 orang, ya. Kemudian pada akhirnya beliau sadar dan bertobat. Tahu siapa? Oke. Saya bacakan. Ini Dhammapada, ya. Dhammapada, saya bacakan kata-kata agak panjang dikit ya. Jadi kita tahu, nanti kita akan bahas tentang itu. Suatu hari di Kosala lahirlah putra Brahmana juru doa istana. Anak ini diberi nama Ahimsaka, yang berarti lembut, dengan harapan sang anak tidak akan melakukan kejahatan pada masa yang mendatang, serta akan menjadi orang yang penuh welas asih. Ahimsaka tumbuh sebagai anak yang baik, cerdas dan kuat. Ketika sudah tiba waktunya baginya untuk menempuh pendidikan lanjut, ayahnya mengutus dirinya ke Takkasila, tempat ia belajar di bawah bimbingan seorang guru yang terpelajar dan terkenal. Ahimsaka adalah murid yang tekun dan pandai. Berkat ketekunannya dalam belajar, ia melampaui rekan-rekannya dalam sebuah mata
dalam semua mata pelajaran, serta memperoleh banyak penghormatan. Ia juga melayani gurunya dengan penuh bakti dan rendah hati, sehingga dengan segera ia menjadi sangat dekat dengan keluarga gurunya. Hubungan mereka yang akrab membuat rekan-rekannya iri hati. Mereka mencoba untuk mempermalukannya. Setelah berulang kali gagal memfitnah Ahimsaka, mereka berpencar ke dalam 3 kelompok. Lalu masing-masing kelompok ini secara terpisah menuduhnya telah berbuat zina dengan istri gurunya. Lama-kelamaan, fitnah yang berulang kali berhasil meracuni pikiran sang guru. Rasa curiganya berkembang menjadi rasa yakin. Lalu ia bersumpah untuk membunuh sang murid dengan cara yang tidak akan mencemarkan nama baiknya. Tatkala Ahimsaka menyelesaikan pendidikannya, sang guru mendapatkan saat yang tepat untuk membalas dendam. Sang guru memanggilnya dan memintanya untuk mempersembahkan hadiah berupa 1000 jari manusia, yaitu 1 jari dari tangan kanan setiap orang. Ahimsaka sebenarnya keberatan, namun karena tiada pilihan dan karena tidak ingin mengecewakan gurunya, akhirnya Ahimsaka menyetujui. Setelah memberi hormat kepada sang guru, ia membawa seperangkat senjata dan menuju ke hutan Jalini di negeri Kosala. Di sana ia tinggal di tebing yang tinggi. Dari atas, ia bisa memperhatikan jalanan di bawahnya. Bila mana tampak olehnya para musafir melewati jalan itu, ia akan lari turun dari tempat persembunyiannya, membunuh mereka, lalu memotong 1 jari dari setiap korbannya. Pada awalnya ia menggantungkan jari-jari itu di pohon, namun gunung-gunung memakan jari-jari tersebut dan menjatuhkan tulang-tulangnya. Diperhatikannya bahwa banyak jari yang telah dikumpulkannya terjatuh dan membusuk di tanah. Ia terpaksa mengumpulkan jari lebih banyak lagi. Akhirnya ia membuat untayan tulang jari dan menggantungkannya di lehernya. Sejak saat itu ia dikenal sebagai Anglimala atau kalung jari. Lambat laun tak seorang pun berani melewati jalan itu sendirian. Mereka akhirnya berjalan dalam kelompok 10, 20, 30 sampai 40 orang. Akan tetapi mereka jarang bisa lolos dari kekejian Anglimala. Tak seorang pun berani pergi ke sana dan jalan itu menjadi sepi. Anglimala sekarang terpaksa mendekati pinggiran desa dan menyerang orang-orang yang berlalu lalang. Ia malahan bertindak jauh dengan memasuki rumah-rumah pada malam hari, membunuh penghuninya, memotong jari-jari mereka, lalu menggantungkannya di lehernya. Akhirnya orang-orang meninggalkan rumah mereka dan desa menjadi sepi. Rasa ngeri yang teramat saat menyelimuti seluruh wilayah itu. Lalu penduduk desa yang tunawisma pergi ke Sawati dan berkumpul di istana sambil menangis dan meratap. Mereka menceritakan penderitaan mereka kepada raja. Raja Pasenadi segera memerintahkan 1.000 prajurit untuk menangkap Anglimala. Mendengar titah raja, ibunda Anglimala meminta suaminya untuk mencari Anglimala untuk membujuknya pulang. Akan tetapi sang Brahmana atau suaminya tidak bersedia. Mendengar jawaban suaminya dan didorong oleh belas kasih terhadap putranya, ibunya pergi sendirian ke hutan tempat Anglimala dilaporkan bersembunyi selama ini. Ia ingin memperingatkan putranya, menyelamatkannya, dan memohonnya untuk meninggalkan jalan hidupnya yang jahat serta kembali tinggal bersama dirinya. Saat itu Anglimala menyadari bahwa ia telah mengumpulkan 999 jari, tinggal 1 jari lagi untuk mencapai 1000 jari. Demikianlah ia bertekad membunuh orang pertama yang dijumpainya untuk memenuhi target yang diminta gurunya yang tak bersahabat itu. Dari persembunyiannya, Anglimala melihat ibunya tengah berjalan sendirian menyusuri jalanan. Ia bergegas turun. Pada awalnya ia bimbang, namun karena terdesak oleh jumlah yang hampir dipenuhinya, ia memutuskan untuk membunuh ibunya. Tiba-tiba tampak oleh Anglimala seorang biku yang tak lain adalah Buddha yang tengah berjalan tenang di antara dirinya dan ibunya.
Ia mengubah pikirannya, lalu mengejar Buddha. Saat itu pula Buddha mengerahkan kesaktian sedemikian rupa sehingga walaupun Angulimala berlari secepat mungkin, ia tak mampu mengejar Buddha yang tampak berjalan biasa aja. Walaupun Angulimala terus mengejar sejauh 3 yojana, namun ia gagal menyusul Buddha. Akhirnya ia keletihan. Ia berhenti dan berseru, "Berhenti, biku, berhenti." Buddha menjawab, "Aku telah berhenti, Angulimala. Kamulah yang harusnya saat ini berhenti." Angulimala merasa heran dan aneh dengan perkataan Buddha. Ia pun bertanya, apa maksud perkataannya itu? Buddha menjawab bahwa ia telah berhenti selamanya dan bahwa ia menjauhkan diri dari perbuatan jahat terhadap makhluk hidup. Selanjutnya Buddha berkata bahwa Angulimala sendiri yang tak punya kendali terhadap makhluk yang bernafas. Mendengar kata-kata bijak ini, Angulimala merenungi artinya dan memahami bahwa dengan berbuat buruk seperti ini, ia tak dapat berhenti berkelana dalam samsara. Angulimala pun menyadari bahwa biku yang berdiri di hadapannya ini bukanlah biku biasa, melainkan Buddha sendiri. Ia juga mengetahui secara intuitif bahwa sesungguhnya sang guru telah tiba di hutan itu khusus untuk membuat dirinya melihat cahaya kebenaran. Demikianlah ia lalu mencampakkan senjatanya ke dalam jurang. Ia bersujud dan memohon untuk ditabiskan sebagai biku. Buddha menabiskan Angulimala dengan kata-kata, "Mari, biku." Setelah kejadian ini, Buddha menuju ke Sawati diiringi biku Ahimsaka. Mendengar bahwa Angulimala telah berhenti melakukan kejahatan dan menjadi biku, Raja Pasenadi memutuskan untuk tidak menghukumnya. Ya, jadi Angulimala sudah menjadi biku dengan nama Ahimsaka. Suatu hari, tak kala biku Ahimsaka tiba di Sawati untuk menerima derma makanan, tampak olehnya seorang wanita yang tengah mengalami kesulitan besar saat melahirkan. Rasa belas kasihan muncul dalam dirinya. Setelah itu ia melaporkan hal ini kepada Buddha yang menasihatinya. Ahimsaka, pergilah pada wanita itu dan katakanlah kepadanya, "Saudari, sejak aku lahir dalam kelahiran suci, tak teringat olehku pernah secara sengaja membunuh makhluk apapun. Dengan ucapan kebenaran ini, semoga engkau dan anak dalam kandunganmu sejahtera." Segera ia pergi ke Sawati. Setibanya di rumah wanita itu, ia mengucapkan kebenaran itu sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Buddha. Segera sesudahnya wanita itu melahirkan seorang bayi dan keduanya selamat. Biku Ahimsaka bermeditasi dengan tekun dan tak lama kemudian ia mencapai kesucian arahata. Namun perbuatan buruknya pada masa lampau masih mengejar dirinya. Suatu pagi, ketika Biku Ahimsaka tengah berjalan menyambut derma di Sawati, ia diserang beberapa orang yang masih tak bisa melupakan kekejaman Angulimala yang keji dan bertanggung jawab atas kematian orang-orang yang mereka kasihi. Mereka melemparkan gumpalan tanah, batu, pecahan tembikar ke arahnya. Mereka juga memukilinya dengan tongkat. Serangan mereka sangat brutal dan Biku Ahimsaka kembali menghadap Buddha dalam keadaan luka parah. Dengan darah yang mengalir dari kepalanya, mangkuknya pecah berantakan dan jubahnya robek. Segera itu Biku Ahimsaka wafat parinirwana dengan tenteram. Para biku bertanya mengenai kelahiran mendatang Biku Ahimsaka ketika Buddha menyatakan bahwa Biku Ahimsaka telah menjadi arahat. Sebagai biku merasa terkejut. Bagaimana mungkin seorang mantan pembunuh mahal keji bisa tercerahkan begitu cepatnya? Buddha menjawab dengan ayat Dhammapada 173. Barang siapa menghentikan perbuatan jahatnya dan menggantikannya dengan kebaikan, ia mencerahkan dunia ini laksana rembulan yang bebas dari awan. Nah, panjang ya. Yang mau baca ini banyak cerita ini ya. Ya, ini bagus. Yang udah pernah baca, angkat tangan. 1, 2, 3. Ya, yang belum pernah baca, angkat tangan. Nah, ini terbitan dari
Pasko, ya. Nah teman-teman tinggal pesan aja, bagus banget. Ini baru salah satu cerita dari ratusan cerita. Dan semuanya bagus-bagus ya. Jadi belajar di sini kita kan memahami banyak hal. Nah, mungkin kita cuma dengar anguni mala ya, memotong jari kemudian kalungnya di leher kemudian yang bunuh. Kita begitu dengar cerita ini, ada satu hal yang menarik. Pertanyaan terakhir, dia membunuh 999 orang, tapi kenapa bisa jadi arahan? Kan menarik gitu ya. Kalau banyak dalam agama lain mungkin ya sudah masuk neraka selesai gitu. Tapi kenapa di Buddhis kok bisa seperti ini? Nah kita harus memahami konteksnya kembali kepada Waisak. Apa sih Waisak? Kelahiran pun. Seseorang yang melakukan perbuatan buruk, bisa gak dia menjadi orang yang baru? Bisa. Jadi momentum Waisak adalah momentum ketika kita melihat bahwa kelahiran Buddha Gautama adalah kelahiran yang secara simbolis. Ya, kelahiran kita sebagai manusia ya. Tapi secara secara batin, seseorang bisa lahir kembali, terlahir kembali menjadi orang yang baru. Saya sampaikan kepada teman-teman dari lapas, lembaga pemasyarakatan. Mereka yang narkoba, ada anak-anak narkoba 20 tahun, 30 tahun, 18 tahun hukumannya, 15 tahun, 12 tahun. Mereka mau udah banyak hopeless, masuk sekian lama di penjara terus mereka bisa apa? Ya hanya lewat waktu. Beberapa malah saya pernah ketemu satu yang nangis. Saya rindu banget, keluarga rindu ini, rindu anak, rindu ini. So what? Ya. Saya bilang satu hal dalam hidup, mungkin kadang-kadang kita perlu reborn again, mesti lahir kembali. Kadang-kadang orang kan obatnya kan kalau sudah ini kan, ya sama dokter nih, kolesterol tinggi lu, asam urat, diabetes, oke, tinggi semua. Oke, habis pulang ini diundang makan enak. Makan dulu baru mikir atau bikin dulu baru makan. Dokternya udah ngomong, makan dulu atau bikin dulu? Mikirnya 2 orang, sisanya makan dulu. Agak sulit ya. Ketika kita bicara tentang obat ini agak sulit. Memang sesuatu yang tidak mudah. Tetapi apa itu teman-teman? Simpel, sederhana. Hari ini kalau kita dengar orang yang masuk penjara, orang baik atau orang jahat? Hah? Orang jahat. Oke. Siapa namanya kok? Hah? Joni. Nah, kok Joni. Kok jadi orang baik atau orang jahat? Jawab dong. Kan kenal kan? Baik. Oke. Yakin ya? Yakin baik. Ini perumpamaannya. Contoh kok Joni. Ya. Suatu hari misalnya kok Joni lagi kepepet tangan. Ya. Lagi nggak punya uang, pada kerjaan, misalnya ya contohnya. Terus pinjam sana sini, kepepet banget deh. Ya. Misalnya ada dia yang berobat, tapi nggak punya uang. Aduh, susah banget. Oke. Datang ke Viara berdoa, aduh, udah tolong, susah banget. Ya. Tiba-tiba pulang dari Viara di pinggir jalan, ya, di ujung jalan, ketemu tas, ya, tas bagus lagi, warna merah, di pinggir jalan. Tas siapa? Dibuka, isinya ada uang 100 juta. Nggak ada KTP, nggak ada apa-apa, ya kan? Kira-kira lagi kepepet. Uangnya dikasih ke kantor polisi atau simpan dulu di rumah atau taruh lagi? Pribadi saat ini sih nggak Alasan ambil bagus, ya. Yang lain ambillah daripada dia belum orang kan, ya nanti pulang balikin. Iya, ini bisa baca bahasa hati, kata hati ya. Jadi, ambil ya, pulang. Dan kolektor kan lagi nungguin di depan rumah, isi bayaran kan, ya pinjol gimana? Aduh, ya, oh ya ada tas, pinjam dulu sama tasnya, pinjam dulu kan, boleh
Ya, ambil. Tapi sebelum pinjam kan mesti ngomong dulu, betul ya? Ngomong, tas, mau pinjam 10 juta, boleh nggak? Tasnya jawab nggak? Nggak jawab artinya? Boleh kan? Kalau jawab nggak jawab kan diem kan berarti boleh. Oh diem boleh. 3 kali loh. Orang baik ya? 3 kali. Tas pinjam dong 10 juta, boleh nggak? Nggak ada suara. Artinya? Boleh. Dulu. Oke, kan gua balikin. Ya. Sorenya mau bayar, mau beli makanan, mau beli persediaan, mau beli ini segala, pinjam lagi nggak? Pinjam. Ngomong lagi nggak? Ngomong. Tasnya jawab nggak? Artinya? Boleh. Pinjam. Kali ketiga tinggal berapa? Habis. Cepat kalau dijawabnya cepat. Langsung habis. Selesai. Habis selesai, tiba-tiba ada polisi datang ke rumah. Pak, Bapak ketemu tas, ada warna merah. Ya. Ada. Ini tas. Mana uang? Habis. Ini korban, ini perampokan kemarin. Bapak termasuk geng perampok ya? Ngomong ya. Oke. Akhirnya, misalnya masuk penjara. Pertanyaan saya, Joni masih orang baik atau orang jahat? Orang baik tapi kenapa masuk penjara? Nah, sulit ya. Kita itu seperti hakim. Kita menghakimi orang, menuduh dengan mudah, betul ya? Kadang-kadang kita lihat muka orangnya, lihat skill, ini kayaknya penipu nih orang mukanya. Langsung ya, ini kayaknya muka orang baik. Kalau di penjara begini, kita itu punya persepsi terus-menerus dalam hidup. Ini orang jahat, ini orang baik, ini sebagainya. Pertanyaan saya tadi, Ko Joni, itu orang baik atau orang jahat? Ini bukan. Nah, yang sekarang lagi di penjara, ini orang baik atau orang jahat? Oh, kalau Ko Joni nggak apa-apa kan kepepet. Ya, kalau dia kepepet nggak, nanti kita nggak tahu. Pada akhirnya kembali lagi, baik jahat, semua kembali pada sebuah proses manusia. Ada orang enggak salah ngomongnya masuk penjara 2 tahun, ada kan? Dia orang baik orang jahat begitu. Jadi kita nggak bisa menghakimi. Yang terpenting adalah, saya bilang ke teman-teman di lapas, setelah ini soal bisa nggak menjadi personal orang yang baru yang memahami dharma dan mengerti. Kemarin bunuh nyamuk, fine. Kemarin bunuh semut, ya sudah, kita nggak usah balik ke masalah mau. Jadi kalau ada pertanyaan gimana ya supaya saya bisa terbebas dari masalah, terbebas dari karma di masalah bunuh nyamuk, bunuh semut, it's okay, karma tetap tidak berjalan. Tetapi kalau ke depan kita masih tetap membunuh, berarti kita tetap masih orang yang lama, bukan menjadi orang yang terlahir kembali. Paham ya teman-teman? Jadi fine, tema hari ini adalah kalau kita sudah pernah berbuat salah, setelah kita mengetahui Pancasila Buddhis, ini Pancasila Buddhis dulu, kita tahu ada perbuatan kita salah, kita sering membunuh, contoh dari bunuh nyamuk, bunuh semut, ya, kemudian menyiksa binatang. Menyiksa binatang contohnya seperti apa? Ada nggak sini yang pelihara burung, masukin sangkar? Ada. Atau ada saudara kita pelihara burung? Dia kan pelihara burung buat apa? Supaya apa? Dengar burung berkicau, bernyanyi sepanjang hari, kan gitu lagunya kan? Pertanyaannya, ya, ketika teman kita dengar burung berkicau, saya balikin. Ini saya pernah jawab pertanyaan, satu pertanyaan ke orang yang pelihara burung, dan dia tersinggung. Jadi kalau Anda mau kasih perumpamaan ini, jangan copy paste, lihat kondisi mukanya dulu ya. Nah, jadi ada satu teman, saya ke rumah dia, kemudian dia pelihara burung. Dia bilang asik tuh pagi ya, makan ubi rebus, minum burung buang, wah ini mahal burungnya berkicau segala macam. Saya bilang ke dia, boleh nggak saya kasih satu perumpamaan? Ayo, apa maksudnya? Kalau kamu ya lagi jalan tiba-tiba ditangkap masuk penjara,
Kira-kira kamu di dalam penjara nyanyi-nyanyi atau ngomel? Marah lah. Ada namanya burung, jalan bebas-bebas, mana-mana, ya kan? Tiba-tiba ditangkap, masukin ke penjara. Kira-kira si burungnya lagi bernyanyi aja atau lagi ngomelin kamu? Tersimpul deh. Enggak. Simpel kan? Ya. Kalau dia menyadari, ya dia bebaskan atau dia boleh kita lihat lain kembali mencari kesalahannya perbaiki. Tapi kalau tidak, kita nggak bisa paksa. Dan dia masih menikmati untuk mendengarkan suara burung. Wah, dia mendengarkan suara burung bernyanyi. Kalau menurut saya, dia mendengarkan suara burung mengomel. Kan persepsi. Saya paksa dia, enggak. Sampai hari ini si pelihara burung, ya silakan. Kita nggak bisa memaksa orang untuk menyadari kesalahan. Sama dengan Abu Limala. Kenapa Buddha? Ada yang bertanya, kenapa Buddha nggak mau kasih tahu? Oh, udah tahu nih, bunuh satu orang aja langsung udah datang dong. Sampai tunggu sampai 959. Kadang-kadang banyak hal, ya kita nggak bisa kepo, ya. Dalam banyak hal kita nggak bisa kepo, ya. Seseorang terlahir kembali kadang-kadang dengan kesadarannya sendiri. Ini saya kemarin ada satu cerita menarik, ya, cerita menarik. Ada satu pemuda datang ke satu kelenteng, kemudian di kelenteng ini ada dewa yang sembah, ya. Udah dewa si pemuda ini bilang, aduh, gua susah banget, ya, banyak masalah, mesti ngurusin ini, ngurusin itu, mesti ini, mesti itu, semua capek banget, ya. Tiba-tiba ada suara, ya. Terus si pemuda ini bilang, saya paling senang nih kalau bisa jadi dewa, tenang, damai. Ya. Tiba-tiba muncul satu dewa di hadapan dia, ya, dewanya patungnya keluar. Ini cerita aja ya. Jadi dewanya bilang, oke, kalau kamu rasa jadi dewa lebih enak, ya, kita gantian. Terus sekarang nih, ya, kamu jadi dewa, jadi patung dewa, aku tes aja. Ya, tiba-tiba mendadak si pemuda itu jadi dewa, patung dewanya. Ya. Pertama masuk satu orang miskin, ya, yang lagi butuh uang, atau minta ke dewa, tolonglah dewa, ya saya lagi susah, lagi miskin, lagi ini, lagi susah butuh uang banget, ya, untuk obat, ya. Tapi kan patung kan nggak bisa ngomong, nggak mungkin dia ngomong, diam aja kan, dia pengen ngomong, tapi nggak bisa ngomong, ya diam, oke, liatin. Terus yang kedua ada masuk ibu-ibu pejabat. Ya, setelah bapaknya pergi, ya, masuk ibu-ibu pejabat. Kemudian ibu pejabat ini berdoa, aduh, saya punya anak ya inilah, kayaknya ngeluh semua, ya. Lalu selesai, ya, dia pulang. Tapi tasnya ketinggalan, ya, tasnya ketinggalan. Kebetulan si yang pertama, si bapak yang susah itu masuk ke dalam, ya, lihat, ada tas ketinggalan, tasnya siapa? Ya, akhirnya dia tunggu di depan pagar. Tahu tasnya siapa? Dia pegang aja tak hilang. Kemudian ada yang ketiga, seorang nelayan. Nelayan masuk ke kelenteng itu dan berdoa, hari ini saya mau melaut, tapi saya minta berkati biar selamat. Si pemuda yang masuk ke badan dewa tahu kalau si nelayan ini berlayar hari ini ke lautnya, ombaknya besar, si nelayan bakal mati hari ini. Tapi kan gak boleh ngomong, gak bisa ngomong dia. Ya mau ngomong gimana? Si ibu tadi tasnya ketinggalan, mau ngomong siap ambil si bapak, gak bisa ngomong, diem aja dia. Ya. Nah, si nelayan lagi berdoa, aduh si pemuda ini nah dalam dewa pengen kasih tahu jangan pergi dulu hari ini, nanti kalau pergi hari ini obatnya besar bisa tenggelam, tapi gak boleh ngomong. Ketika si nelayan mau pulang, si ibu masuk, ya, cari tasnya, tas gua ketinggalan, kok nggak ada. Pas ketemu si nelayan, wah dia marah si nelayan, mana tasnya? Cuma kamu yang tadi masuk kemarin. Sebenarnya saya
ada. Ya. Ngomel berantem, ya kan? Berantem. Kapal nelayan, ya kan tadi demi temannya nggak bisa tunggu lama-lama, udah pergi nelayan, dia masih ngomel, masih marah, berantem dengan si ibunya. Setelah selesai, tiba-tiba belum selesai, tiba-tiba yang tadi itu orang miskin masuk. Bu, ini tasnya. Wah, si ibu bilang dari tadi kayak ini udah diomelin, malah salah ngomel orang lagi. Ya, begitu dilihat tasnya semua ada, lengkap, uangnya ada. Si ibunya ambil uang kasih ke yang orang sulit, si orang susahnya dapat uang, si ibunya dan tasnya kembali, si nelayan nggak jadi berangkat. Oke, masalah selesai, baru ngomong. Kadang-kadang dalam hidup begitu, banyak hal yang kita nggak perlu ngomongin ya sudah bisa selesai. Sama dengan Buddha tadi, Angulimala pada titik tertentu memang harus ngomong, harus melakukan sebuah tindakan terakhir, fine. Tapi tidak harus semuanya kita kepoin. Ya, saya ceritakan simple sederhana, sama dengan pelihara burung tadi. Ya, saya cuma cerita tadi, burungnya ngomel. Ketika dia tidak terima dan dia tidak menyadari, udah jangan dipaksain. Ketika Anda paksain, Anda juga kehilangan satu teman. Ya. Tapi satu hal yang terpenting adalah kita punya kesadaran untuk menjadi baik dan hidup kembali. Angulimala sudah buktikan, mau nggak kita lakukan? Ya, ini hal pertama dalam hidup yang kita harus sadari. Siapapun, dimanapun, kondisi apapun, ya, tidak ada kata terlambat. Ya, kalau kemarin masih bunuh, yang mulai pulang sekarang jangan. Semut kenapa kumpul di dapur? Ya. Semut kan cuma ketemu, ada gula nih, ada makanan enak. Dia kan cuma kasih tahu temannya supaya reuni kan. Yang kasih makan siapa? Ya kan? Kita yang siapkan makanan buat dia. Dia kan gak masak sendiri di dapur. Yang siapkan makanan kita, yang undang kita dalam tanda kutip kan undang dia datang. Kemudian dia datang reuni, terus kita jurus telapak tangan sakti kan, tapak sakti. Terus kadang-kadang kita berpikir sebaliknya. Ya. Kita jadi semut bagaimana sih? Kita ketemu banyak enak ya, lapar nih ketemu makanan enak. Kan kita nggak pernah menyadari, oh ya ini di dapur nih, nggak boleh nih punya orang, kan nggak bisa. Semut itu hanya makan ketika ada makanan. Ya, jadi kita protektif. Ya, sama dengan nyamuk. Yang tadi bunuh nyamuk pas banyak, ada yang bunuh nyamuk. Ada kan, gak ada yang ngaku. Oh gimana lagi? Nah ketika kita bunuh nyamuk, ya, kan kita bisa lakukan sesuatu supaya tidak membunuh dia, bisa kan? Ya. Jadi kalau saya di rumah biasa, kalau punya sampai di rumah saya biasa ada plastik, pakai plastik. Atau waktu kecil tangkap lalat kan? Nah kalau saya ada plastik saya tangkap pelan-pelan masukin yang terus saya lepas paksa di luar, dan lepasin. Simpel kan? Kalau tidak ya ada pasang jaring. Kalau sampai nyamuknya masih tetap masuk, pasang pengumuman nyamuk dilarang masuk. Kalau nyamuknya bisa ngerti tulis menulis, kalau nggak bisa baca gimana ngajarin nyamuknya baca? Tapi intinya gini, bahwa kita bisa melakukan banyak hal untuk menghindari. Tadi kan kalimatnya apa? Saya bertekad untuk menghindari. Nah kita punya kemampuan untuk menghindari, kita lakukan. Ya, kita pasang kasa nyamuk lah, kita pasang terserah apapun, intinya menghindari pembunuhan. Ya, simpel ya. Yang pertama adalah ketika kita hari ini teman-teman sudah menyadari perbuatan buruk, ya sering mencuri misalnya, hari ini oke, saya bertobat nih, tak mau mencuri lagi, atau ya sering berbohong atau sering marah-marah. Nah, siapa nih yang suka marah-marah? Karena 3 orang doang, keren ya, nggak ada ya, nggak ada yang ngaku juga ya, susah kalau suruh ngaku. Ya, marah dulu baru mikir atau mikir dulu baru marah. Ya.
depan berubah gitu loh. Mikir dulu baru marah. Habis mikir nggak bisa marah, ya sudah bagus lah. Habis mikir, oh iya saya mau marah nih. Nah, marah direncanakan, tapi ngapain mau marah ya? Udah nggak jadi marah gitu ya. Jadi belajar setiap hari, setiap waktu menjadi orang yang personal yang baru, orang yang baru yang mengerti dharma lebih. Ya, ini kembali dia malah membunuh ya 959 orang mencapai arahan. Kita, saya sudah membunuh nyamuk 959. Ya, sebelum nyamuk yang 1000 saya tobat ya terserah. Tapi intinya mulai hari ini, saat ini, detik ini kita bisa menjadi personal yang baru. Belajar dari Waisak, kelahiran Buddha adalah membawa sebuah harapan. Ketika kita menjadi terlahir kembali, kan, maka kita baru bisa mencapai tingkat yang kedua. Yang kedua apa? Kelahiran Waisak, peringatan Waisak, kelahiran Buddha, calon Buddha. Yang kedua, mencapai pencerahan. Nah, ketika kita sudah menjadi orang personal yang baru yang menyadari baik benar, baik dan salah, kita sudah bisa membedakan baik dan salah. Ya, di saat itu baru kita bisa mencapai kemajuan batin. Kalau tidak, oke, saya mau mencapai kemajuan batin, meditasi, mau mencapai alam-alam baik. Istilahnya udah benar belum? Karena sila ini pendukung, basic dasar sebelum kita samadhi. Sila samadhi hanya silanya berantakan, samadhi berantakan. Jadi sila ini mesti benar dulu. Sila kita ambil yang 5 aja. Membunuh, ya, menyakiti makhluk lain. Membunuh termasuk menyakiti makhluk lain itu nggak boleh. Kemudian tidak mencuri, mengambil barang yang bukan milik kita. Yang ketiga, berzina, susila. Yang keempat, apa? Ucapan yang keempat bagian, ya. Ucapan yang kata, kotor, memfitnah, bergunjing, bagi berbohong. Ya. Yang kelima apa? Tes. Halo. Masih ada? Halo. Cek. Nah, yang kelima adalah ya, kalau di lemahnya kesadaran, karena lemahnya kesadaran bisa memunculkan perbuatan buruk 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi yang kelima ini tidak boleh. Dan kelahiran berikutnya ketika seseorang, saya pernah ceritakan, hati-hati kembali kepada yang suka mabuk-mabukan, minum makan obat-obat terlarang dan seterusnya. Ketika Anda lagi fly, lagi teler gitu ya, tiba-tiba saat itu meninggal, kesadaran itu menuju ke kelahiran berikutnya. Tapi kan orang itu suka berdana, hati-hati. Ya, berdana adalah satu hal yang menimbulkan kemakmuran, kekayaan. Tetapi kesadaran, pikiran, kondisi batin pada saat meninggal sama menentukan kelahiran berikutnya. Ketika seseorang yang mabuk-mabukan, ya, lagi nyebrang jalan, tabrak mobil, meninggal, ya, dia bisa terlahir menjadi anak yang Down syndrome, ya. Tapi kan dia banyak berdana, dia lahir di keluarga kaya raya, ya. Tapi nggak ngerti apa-apa. Hati-hati. Setiap saat, ya, nanti saya akan ceritakan di bagian yang ketiga. Nanti pengertiannya apa? Oke, nanti dulu ya, saya simpan dulu. Tapi yang kedua dulu, pencapaian pencerahan. Bapak Ibu teman-teman, wah, luar biasa hebat. Ini adalah cerita kita semua. Buddha Gautama adalah cerita kita semua. Kenapa? Karena sebelum menjadi Buddha, di kelahiran yang lampau, Buddha juga sama seperti itu. Dia telah menjadi manusia sama seperti kita juga. Perbedaannya, dia punya tekad. Nah, di sini dalam hidup kita harus punya tekad. Hidup ini buat apa? Buat jodoh. Saya seringkali di banyak ceramah saya selalu bertanya simpel sederhana.
kita nggak punya tekad mau kemana, kita nggak punya tujuan, cita-cita nggak ada, kita hanya jalanin hidup aja kan. Ya dulu katanya kalau sekolah pintar dapat kerja banyak, kerja enak, udah sekolah, ya kan? Habis sekolah katanya kalau merit enak, enak nggak? Nah, nggak ada jawab. Udah, artinya apa? Kalau nggak ada jawab artinya nah, gitu ya. Enak kan? Nggak ada yang jawab. Nah, ketika sudah merit, wah punya anak, nanti saya berbahagia deh kalau udah punya anak. Anaknya besar, repotin. Nanti kalau anak-anak udah tamat baru bahagia. Oke? Anak-anak udah tamat, ributin. Minta itu loh. Ada mungkin anak saya kalau nanti sudah merit, masing-masing sudah punya keluarga baru enak. Udah punya anak-anak, udah punya keluarga, berantem melulu, cari orang tua. Aduh, nanti kalau udah mati baru gua enak deh kayak gitu. Atau bahagianya kapan gitu ya. Nah, hidup ini buat apa? Teman-teman. Ada yang tahu hidup ini buat apa? Buat bahagia, betul. Udah bahagia belum? Kita mencari kebahagiaan dengan segala cara. Tetapi kebahagiaan dari batin inilah yang permanen. Kebahagiaan di luar itu non permanen, berubah setiap waktu. Nah, kebahagiaan batin inilah yang dalam pengertian Waisain kedua, pencerahan. Bapak Ibu teman-teman, setiap orang harus mencapai pencerahannya masing-masing. Enggak bisa ada yang promo tebel banget, bacain nanti ceritain ya maunya. Kalau bisa tepuk-tepuk 3 kali dong masuk semua. Suruh bacanya susah, tapi mau taunya banyak. Kadang-kadang ada umat nanya, tolong dong jelasin ini. Gampang ya Om ya. Nah, ini saya kasih bukunya, kamu baca sendiri. Udah langsung Terus bagaimana menjelaskan isi buku yang setebal ini kepada orang dan maunya 5 menit udah tahu semua. Kadang-kadang umat yang begitu, maunya simpel, sederhana, kalau bisa langsung pinter. Nggak bisa. Nah, Bapak Ibu teman-teman, tujuan hidup kita berapa? Mencapai kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati itu dari dalam memahami hakikat kehidupan, menjadi bijaksana. Dan ini nggak bisa pakai teori. Yang kedua adalah Anda harus belajar. Kita harus belajar. Yang pertama tadi adalah menemukan potensi kebaikan kita. Bapak Ibu teman-teman, apapun kesalahan sekali, apapun kesalahan di masa lampau, dan saya nyatakan kepada teman-teman di Mapas kemarin, apapun kesalahan sudah kita perbuat, fine. Kita nggak bisa lagi nyesali. Kenapa? Karena sudah lewat. Tapi kita punya hope, harapan di masa depan. Kita lakukan yang terbaik sekarang. Apa? Tekadkan. Nah, tekad setelah kita berubah, kita punya tekad. Tekad mencapai apa? Mencapai kemudahan, fine. Kita mencapai sotapan, fine. Tapi punya satu tekad yang kuat. Apapun itu yang menuju kepada terbebasnya penderitaan, tekadkan. Ya, Bapak Ibu teman-teman sekarang, tekadkan apa? Saya punya tekad, saya pribadi ada. Kenapa saya lakukan ini? Ya, saya ceramah dulu awalnya menawarkan diri, sengaja tawarin ke Viara, menawarkan diri, ya jual diri. Menawarkan diri ke Viara, ada penceramah nggak? Saya pengen ceramah, serius. Kenapa? Karena saat itu saya cuma berpikir sederhana, cara belajar yang paling tepat adalah dengan cara mengajar. Serius, betul? Kalau besok mau ceramah, Bu Joni, kira-kira susun PowerPoint-nya, baca bukunya nggak? Baca. Kalau besok mau pergi main-main, baca buku nggak? Enggak. Mana-mana. Jadi ada kekuatan namanya the power of kepepet. Kan gitu. Ya. Jadi dulu memang susun PowerPoint, kalau susun mau baca kan? Jadi banyak buku, banyak pengetahuan dapat. Dan di sana banyak sekali buku-buku yang saya baca tuh, baca aja nggak lagi ngerti pemahamannya tentang sunnah tentang memang. Tapi ketika sudah ceramah ada topik yang tepat gitu. Apa yang kita pernah baca tuh kita mengerti dan nggak bisa hanya sekedar kita baca. Ketika pernah ceramah, kemudian konseling, ada orang ngobrol, pertanyaan jawab, ini yang maksudnya banyak sekali
kan setiap orang punya masing-masing tekad. Saya punya tekad dan saya sudah jalankan seperti ini proses. Nah Bapak Ibu teman-teman punya tekad apa? Kita belajar Vihara, belajar di Dharma, tekadnya bukan. Itu penting. Ya. Kenapa? Kalau tidak, Anda seperti sampah di lautan luas. Hari ini sampahnya ke arah utara, besok lahiran berikutnya sampahnya ke selatan. Anda nggak punya jangkar atau nggak pernah ada percusuan, nggak ada patokan, nggak ada titik, nggak ada titik tempat Anda berada. Kita kelahiran berkali-kali, jadi orang Asia, orang Afrika, jadi orang ini putar-putar agamanya. Itu aja berputar-putar, nggak tahu kemana. Jadi yang kedua adalah harus punya satu titik kayak Google Map. Mau kemana? Terserah. Itu kan belum. Tapi kalau kita mau kemana? Kita tidak. Kan ada titik itu ya. Ada titik poinnya di mana. Jadi setiap kali kita kemana, bergerak sampai ke Bandung, saya mau cari titik poin beras sama kita. Untuk lupa. Di kelahiran manapun Bapak Ibu teman-teman berada. Tapi kalau sudah punya satu titik poin, satu cita-cita yang kuat, satu tekad yang kuat, saya mau mencapai kebudayaan, Anda tidak akan kehilangan. Di pelajaran berikutnya kita lanjutkan. Sama seperti saya meyakini hari ini jadi pencapai, ya belajar budaya. Bukan karena kelahiran sekarang tiba-tiba muncul, saya mau belajar budaya. Enggak. Ini adalah sebuah proses yang saya lakukan. Saya yakini. Saya lakukan dari banyak kehidupan. Dari SD kelas 1 saya sudah di vihara. Ya, dari kecil udah ke vihara. Kok bisa gitu loh ya. Prosesnya terus sampai hari ini, belajar dharma, seperti ada sesuatu yang sudah terpola, kayak ada Google Map yang udah ada jalannya gitu. Believe it or not. Pasti ada satu titik ininya kan, titik poinnya, baru kita bisa jalan ke sana. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini cerita saya. Cerita Bapak Ibu teman-teman bagaimana? Cerita saya nggak bisa dikopi ke orang lain, nggak bisa, masing-masing punya. Gitu. Hari ini kalau sudah ketemu satu, oke, saya sudah tobat nih, nggak mau lakukan kejahatan, oke, newborn, jadi orang yang baru. Sekarang orang yang baru ini harus punya cita-cita mau kemana, titik. Ya, tekadkan masing-masing. Ya, ada yang retret, tadi beberapa teman pergi retret, kenapa? Karena mereka tahu kalau tidak melatih dalam kehidupan sekarang, belum tentu punya kesempatan di kehidupan mendatang untuk melatih diri. Ya ayo, fine ya. Jadi cita-cita untuk mencapai pencerahan sempurna adalah cita-cita kita semua. Pemahaman tentang Waisak ini, yang kedua adalah, saya kemarin ke lapas. Setelah keluar dari lapas, teman-teman mau jadi apa? Itu lebih penting daripada bahas penderitaan di lapas. Ada waktunya berhenti, iya. Di sini udah belajar Buddha Dharma tiap hari kebaktian, tiap hari baca buku, begitu banyak buku baca, oke selesai. So what? Setelah keluar dari sini cita-citanya mau jadi apa? Setelah keluar dari lapas, membawa masyarakat dari penjara, kalian mau apa? Itu jauh lebih penting daripada ngeluh, daripada ngomel, daripada marah, daripada nyesel. Wah dulu pernah temen capek kan? Ada yang masih nyesel, wah dulu saya sebutnya saya nggak sengaja temen gua dijubak kan, ya ada orang salah ngomong aja kena 2 tahun kok. Jangan bicara tentang itu. Anda hari ini misalnya di masa lampau ada orang yang pelihara burung, oke? Kelahirannya mendatang tanpa sebab dia bisa dipenjarakan. Bisa? Terus dia tanya, gua salah apa kok tiba-tiba gua dipenjara? Ketika dia pelihara burung, nangkap burung, masukin ke penjara yang namanya sangkar, dia merasa bersalah nggak? Dia merasa menyesal nggak? Dia tidak menyesal, dia tidak merasa fine-fine. Tapi hari ini ketika dia masuk penjara, ngomel nggak? Itulah manusia, karena dia tidak memahami hukum karma. Ya, dia setelah mengetahui perbuatan buruk di masa lampau, kita lakukan yang namanya pertobatan, kemudian kita lakukan tekad. Buatlah sebuah tekad, saya masa depan mau apa? Kelahiran berikutnya, kalaupun saya terlahir sebagai manusia lagi, saya ingin mencapai apa? Tekadkan itu. Dan Anda tidak akan jauh dari yang namanya Buddha, jalan Buddha. Ya, oke. Bagian yang ketiga adalah
parinirwana, mangkat atau meninggalnya Buddha. Ini mengingatkan waktu. Kalau ulang tahun kan panjang umurnya, senang? Senang, tua tapi nggak bisa jalan. Terus tiap kali udah kena stroke, nggak kan? Pas ulang tahun dinyanyiin lagu itu lagi. Waktu muda dinyanyiin lagu panjang umurnya, senang, ya kan? Udah kena stroke, pengennya mati, pas ulang tahun dinyanyiin lagi panjang umurnya, tersinggung. Ini kalau doanya mau mati, gak cepat mati, jangan nyanyiin lagi panjang umurnya gitu. Tapi kan dalam hidup kita sadari nggak? Kalau hidup kita itu mundur kan? Coba lihat tangan itu ada expired date-nya masing-masing. Cuma nggak kelihatan doang. Ya ada expired date-nya kita ini. Nah expired date-nya kapan? Karena kita tidak tahu. Setiap saat adalah expired date-nya kita. Ya. Dalam pemahaman ajaran Buddha, setiap saat ya expired date dan dua pengertian. Pertama adalah meninggalnya tubuh badan jasmani. Tapi kedua adalah meninggalnya batin, kondisi pikiran yang buruk menjadi baik. Karena kan semua hal muncul, berkembang, menyusut, dan yang apapun kan pikiran juga sama. Setiap hari dalam pikiran kita tuh lahir mati. Kematian dalam bentuk fisik akan kita alami setiap saat, kapanpun. Oh, saya sehat, non kolesterol, non asam urat, non apapun sakit bagus. Wah, fitness setiap hari, ya nyebrang jalan, ketemu bajai, tung, selesai juga. Suka-suka. Kapanpun bisa, betul? Tidak penting kapan kematian datang, yang penting apakah kita sudah siap ketika kematian datang. Itu yang penting. Ya. Zaman udah canggih, tapi tetap kematian gak kirim WhatsApp dulu, gak sebelum datang kan? Halo, ya jam 3 nanti saya datang. Kan enggak ada pesan dulu. Kalau gempa ada bencana, kadang-kadang tanggap darurat ada WhatsApp. Tapi kalau kematian datang, suka-suka. Sebelum kematian datang, ingat baik-baik apa yang sudah kita persiapkan. Ketika kita tidak punya persiapan, kita akan takut. Tapi kalau kita punya persiapan, fine. Momentum Waisak yang ketiga, pengangkatan atau parinirwananya Buddha. Ini adalah cerita kita juga gitu. Buddha Gautama ketika parinirwana, dia menjadi Buddha. Kita meninggal, ya matanya merem atau melek? Belum tentu merem. Masih banyak dendam, kemarahan, kebencian, kekecewaan, kesedihan, penyesalan. Matanya masih melek. Saya pernah alami kejadian nyata ke rumah teman ya, bukan teman lah ya, anak teman lah ya, umat juga teman. Ke tempat dia, katanya papanya mau meninggal, bantu baca doa. Tapi begitu kita masuk ke dari tempat rumahnya, kita nggak jadi baca doa. Kenapa? Papanya itu teriak, teriak terus. Bayang, ada orang mau meninggal, teriak-teriak terus. Untuk nenanginnya, keluarga nenanginnya susah. 3 hari, 3 malam teriak sampai meninggal. Dia banyak kemarahan, kebencian, dendam. Dia nggak terima, dia mau meninggal, nggak mau terima. Ini ceritanya. Artinya kami sampai di depan di ruang tamu. Ya, sama keluarganya nggak boleh masuk ke kamar di rumah. Iya, nggak boleh masuk kamar. Kenapa? Lagi ngamuk-ngamuk kan? Iya, ya kita dengernya aja. Mau gimana lagi kan? Kira-kira meninggal dengan cara ini terakhir di alam apa? Kasihan. Ya, saya pernah cerita tentang yang di rumah duka belum kemarin sudah pernah ya, tentang yang ada teman saya Agus. Saya kadang-kadang karena tiap minggu kan keliling kan. Sama kadang-kadang cerita di sini sama sana nggak apa-apa, saya ceritain lagi ya. Tiap minggu ceramahnya ini udah pernah belum ya di Viara, masih ingat-ingat kan double kok. Kadang-kadang begitu. Minggu ini di sini kadang-kadang 2 kali. Kadang-kadang mikir gimana ya.
Kadang-kadang Viara undang-undang, ini saya pernah cerita tentang ini belum? Temanya aja kadang-kadang mesti lihat lagi. Dulu udah pernah. Karena kan muter terus kan. Ya. Di rumah duka, ya ini kejadian berapa bulan, 3 bulan yang lalu, 2 bulan 3 bulan yang lalu kayaknya. Ada satu umat Vihara, ya satu umat Vihara meninggal. Dia meninggalnya dalam kondisi masih sangat marah, ya dia sakit dia nggak mau dikunjungi. Kenapa? Dia malu dan nggak mau repotin orang, tapi dia marah terhadap sakitnya. Masih muda lah, 5 bulan, ya. Terus kami sempat datang ke rumah dia bacain doa. Saya sempat datang ke rumah dia, ke apartemen dia, bacain apartemen kecil, bacain doa. Badannya kurus sekali. Terus yang ngeluh lah ini, ngeluh. Saya bilang, nah banyak lah, kita ngobrol, udah pulang. Habis itu dia masuk rumah sakit, ya 2 minggu kemudian dia masuk rumah sakit karena memang udah parah sekali kondisinya. Dan kita mau berkunjung nggak boleh, dia bilang nggak mau dikunjungi, dia marah sama diri. Kenapa bisa sakit? Kenapa ini? Kenapa? Akhirnya meninggal, dan menurut anaknya meninggal dengan kondisi marah-marah, teriak-teriak sampai meninggal. Di rumah duka, saya datang kemudian duduk, pakai sebentar biasa lah ya, pakai sebentar duduk di depan, ada teman-teman ya, teman-teman Vihara, dan kemudian ada salah satu yang Lotan tahu ya, Tangki, yang bisa komunikasi. Jadi kenal kan? Nggak percaya? Nanti ketemu dia ya. Umat Buddhis mah banyak, kumpulin macam-macam. Anak indigo juga ada, ya. Yang bisa lihat, Romo itu di sana ada bentuknya gini. Nggak percaya juga? Dia bisa gambarin. Gitu. Ya. Saya ketemu satu anak indigo yang bisa foto ini. Mau lihat? Ya, itu. Dia bilang, mau lihat? Boleh. Yang berikutnya cuma bacain. Baca foto. Dilihat itu gua. Tapi dalam waktu beberapa puluh detik hilang, pelan-pelan hilang. Bentuknya lengkap semua. Ada bahwanya, ya. Kan kita Buddhis kan mengenal 31 alam. Ada asura, peta. Ada orang yang bisa melihat itu? Ada, ya. Ada yang bisa komunikasi dengan para dewa? Bisa berkomunikasi dengan adalah banyak lah yang gitu-gituan ya. Tangki itu, canggih-canggih lah ya. Nah, kalau sekarang ya, mungkin nanti suatu hari ya ketemu teknologi yang bisa komunikasi dengan makhluk lain kali ya. Ini kan AI kan cukup canggih sekarang kan, makin canggih kan. Sinyalnya yang penting dapat kan? Ya, engkau datang, dia bilang. Yang terima WhatsApp stres tengah malam, engkau datang WhatsAppnya. Terus kita jangan deket stres kita ya. Nah kebetulan pas di sana ini cerita nyata ya, duduk di sana ngobrol. Saya tanya dia, namanya Agus, yang bisa ini, kenapa Agus? Jadi dia ada ngomong, dia mau ngomong, oke, ngomong gimana? Dia gelap, ya, gimana nih supaya bisa gelap, begitu gelap banget, dia lagi gelap banget. Saya bilang, gimana kondisinya? Gelap lah, takut, penuh ketakutan, gelap. Terus dia nanya, ya dulu Romo pernah cerita tentang Amitabha Buddha Sukawati. Ya, kalau saya kan ceramah kan semua ada Mahayana, Theravada, apapun ceramah kan. Ceramah juga di Konghucu ya, saya di Vihara Tridharma juga ceramah juga. Jadi dulu Romo pernah cerita tentang Amitabha dan tanah sucinya apa namanya. Saya mau ke sana gimana caranya? Dia tanya, gimana? Saya bilang gini, coba kamu ikuti, saya bacain doanya, kamu ikuti ya bisa. Saya baca, baca. Terus si Agus bilang nggak kedengaran dan dia nggak bisa ngucapin, kayaknya kejauhan. Saya akhirnya bilang ke Agus, kamu yang bacain bisa nggak Agus? Supaya dia bisa. Dia nggak bisa.
cuma pernah dengar sekali pada saat Anda ketakutan. Ya, contoh lah ya, lagi ketakutan nih, bisa di pesawat lagi jatuh, mau jatuh ini, wah takutnya stres ya. Bisa nggak sempat baca Omito, kiri kanan semua teriak, bisa? Nggak bisa. Kecuali kalau Anda sudah biasa, baru bisa. Kalau Anda tidak biasa, nggak bisa, nggak keburu. Dengan kondisi ketakutan, penuh dengan kegelapan, stres, bagaimana mungkin baca parita atau baca mantra atau baca nggak bisa, info nggak bisa, berat. Ya kita mau memahami. Jadi kita ke peti jenazahnya kita baca. Karena saya baca parita Mandarin lengkap. Baca selesai, sudah selesai kita duduk lagi. Gimana Gus? Bagus belum? Ya tenang. Nah, udah lebih tenang lah ya. Tapi gimana dia kita tolong tetap menuju ke tanah suci atau surga, gimana caranya? Kebayangkan? Kita tahu caranya, kita tahu kendaraannya. Tapi bagaimana ngirim kendaraan itu ke sana? Nggak bisa. Udah jelaskan, Andalah pemilik karma sendiri, mewarisi karma sendiri, terbantu oleh karma sendiri. Inilah pemahaman. Ketika seseorang telah meninggal, yang bisa membantu dia siapa? Dia sendiri. Nggak bisa nanti mati ya kalau baca itu banyak. Nggak bisa. Orang lain cuma bisa oke lah. Ketika kita bacakan, dia lebih terang, dia lebih baik, fine. Tapi bisa tahan berapa lama? Yang membuat terang itu kan lampu, kan dia harus pegang sendiri. Kita cuma bisa kasih lampu kan terbatas. Dia lebih tenang, lebih terang, tapi dia nggak punya keterangan. So what? Kita hanya sebatas bacain cake. Habis itu dia harus, saya bilang, ya kalau bisa dengarkan baik-baik. Kamu ucapkan terus menerus. Apa yang bisa kamu ucapkan? Mau Buddha boleh, mau Angkor. Dia bilang saya mau ucap. Saya mikir dia karena suka lagi, saya minta dia ucapin Omitovo terus bisa. Tapi sekali lagi, kalau Anda tidak pernah belajar, tidak pernah ngomong, terus tiba-tiba suruh ngomong, bisa nggak ngapa? Nggak bisa. Setelah itu lewat 1 bulan kemudian, saya ketemu Agus lagi, saya tanya Gus gimana? Udah nggak ya lagi, masih ada nggak terpantau, ya sudah kita tahu. Ini cerita nyata. Bagaimana seseorang yang tidak memiliki bekal, gitu, tidak memiliki kemampuan untuk menolong dirinya, berat di alam bawah itu yang alam menderita. Kalau kita bilang oke, kalau meninggalnya baik masuk ke alam surga, fine. Tapi kalau ke alam peta antara yang gantung-gantung ini gimana? Bekalnya nggak bisa titip ke nanti suruh, nanti bante, nanti biku datang doang. Itu hanya buat lebih terang, tapi tidak bisa menyelamatkan Anda. Konsep kita bukan agama lain bisa diselamatkan, bukan begitu. Ya, jadi mulai sekarang, ya sebelum kematian menjelang, sebelum kematian datang, ayolah teman-teman, Bapak Ibu, prepare apa, persiapan apa yang kita sudah lakukan. Karena Waisak kita lahir kembali menjadi orang yang baru, bertekad untuk melakukan perbuatan baik, punya tujuan hidup. Tapi kalau kita pada saat meninggal, ya penuh ketakutan, kekecewaan, kemarahan, kebencian, dan tidak bisa kita lepaskan, bahaya sekali. Ya, belajar untuk melepas sebelum kematian datang. Lepaskan kemarahan, kebencian, kekecewaan, dendam, kemarahan, menyesal, lepaskan. Belajar maafkan. Kan udah tahu ya apa itu memaafkan? Memaafkan apakah mengampuni? Bukan. Memaafkan adalah memaklumi. Maklumilah semua orang. Ya, maklumilah Joni ngambil tas karena kepepet. Maklumilah kalau dia berucap kasar karena dia marah dan
maklumi lah, maklumi. Kalau kita sudah maklumi mereka semua, nggak ada lagi kemarahan, kebencian, kecewa, dendam. Maklumi aja. Tidak penting dendam itu. Kenapa? Karena dendam, kemarahan, Buddha ibaratkan seperti kita memegang bara mau lempar kepada orang lain. Yang pertama kali terbakar siapa? Diri kita sendiri. Ya, Joni, misalnya saya benci Joni. Kira-kira Joni yang sakit, yang stres atau saya? Saya benci Joni. Joni lagi makan kue tiaw enak-enak. Duanya udah di Joni ya, bisa makan kue tiaw ya kemarin nggak bayar ya, mana dia? Dia mah santai aja. Kebayang kan, kemarin kekecewaan, kebencian, dendam kita. Kita kira membuat dia terbakar, enggak. Yang hancur itu kita duluan. Dan kita belajar sebelum kematian ada dua hal. Pertama adalah siapkan diri kita. Anda bisa baca parita, ya. Anda punya kemampuan meditasi, kesadaran tenang atau yakin. Yang kedua, lepaslah semua yang namanya dendam, kebencian. Ya, sampah-sampah buang lah, ya. Secepatnya buang. Ya, masih sayang, masih teringat si mantan nomor 600-an ya. Ingat ya? Aduh, dulu masih ada kenangan manis walaupun sakit ya. Kalau saya ingat dia ya, kadang senyumnya, udahlah lupakan. Kita udah bertemu dengan orang-orang yang kita benci berkali-kali. Kenapa? Karena kita masih menyimpan. Kalau Anda simpan sekarang si mantannya, kehidupan mendatang bisa ketemu lagi, cilu. Nah, ketemu lagi nanti. Sudahlah lupakan lah ya. Beres ya? Iya. Oke. Ya, jadi makna Waisak bagi saya pribadi ya, yang membumi adalah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan lagi sesuatu yang upacara. Oke, upacara fine lah. Tapi apa sih makna yang bisa kita ambil? Itu yang lebih penting kan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Sudah oke semua? Udah ya? Nah, oke, jadi tinggal praktek ya. Ya, nanti di rumah ya tulis itu ya, catatan semut dilarang naik ke dapur oleh kan itu. Ya, protektif lah ya. Kita bisa lakukan banyak hal supaya kita bisa melakukan banyak kebajikan. Salah satu ajaran Buddha paling utama ya adalah sabapa pasa karena aku salah sabapa sampada sajita paridamana tamu dan asasana. Janganlah berbuat jahat. Ya. Bagaimana cara tidak berbuat jahat? Laksanakan sila. Dengan melaksanakan sila kita sudah tidak berbuat jahat. Ya. Tambahkan kebajikan dana. Ya. Sucikan hati dan pikiran. Prajna. Sama prajna. Ya, sama di depannya. Kembangkan itu, kita semua pada akhirnya akan menuju ke nibbana. Mencapai kebuddhaan. Oke? Ya, semoga kita semua maju di dalam Dharma, semoga kita semua berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo Sampurna Buddhaya, Namo Buddhaya.